Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih berkenan memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pertemuan yang kesekian kalinya kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita, thalabul ilmi, mencari ilmu, walaupun melalui media atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang insya Allah pada pertemuan yang kesekian kalinya kita akan membahas tentang perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga Allah mudahkan, semoga Allah beri kita kefahaman, sehingga akan menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, taat memiliki arti tunduk, tidak berlaku curang dan atau setia. Sedangkan aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Dengan kata lain, taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, oleh Nabi, oleh pemimpin atau yang lainnya. Perilaku mulia, ketaatan yang perlu dilestarikan adalah satu, selalu menaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulnya, serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bapak jelaskan satu persatu. Yang pertama, selalu menaati perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan larangannya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Banyak sekali perintah Allah yang dapat kita ketahui dari kitab suci Al-Quran, serta banyak pula larangan-larangannya. Dan insya Allah ketika kita melakukan itu semua, baik itu menaati perintahnya maupun menjauhi larangannya, maka hati kita akan menjadi tenang. Yang kedua, merasa menyesal dan takut apabila melakukan perilaku yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, tidak perlu munafik bahwa hampir setiap hari kita melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Baik itu kita tidak menaati perintahnya maupun kita melakukan apa yang menjadi larangannya. Di sini sebagai seorang muslim harus merasa menyesal dan takut apabila kita melaksanakan atau meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah tersebut.
Yang ketiga, menaati dan menjunjung tinggi aturan-aturan yang telah disepakati baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Seperti kita ketahui bersama sebagai siswa, pada saat kalian menjadi siswa SMK Gunung Jati, ada sebuah komitmen yang itu ditandatangani oleh kalian dan orang tua kalian. Seharusnya sebagai seorang muslim yang sejati, kalian camkan itu semua. Jangan sampai aturan-aturan yang telah disepakati kemudian kalian langgar dengan begitu gampangnya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, taat atau taat pada aturan bisa dibikin skema seperti ini, bahwa yang pertama, sebagai seorang muslim kita harus taat kepada Allah. Kemudian di bawahnya banyak sekali perintah-perintah Allah yang dalam tanda kutip di situ kurang jelas, maka kemudian diperjelas dengan hadis. Kemudian dalam hadis, karena hadis tersebut berbahasa Arab, kemudian ada asbabul wurudnya, maka kemudian diterjemahkan oleh para ulama atau ulil amri. Jadi taat pada aturan berarti taat kepada Al-Quran, yang mana Al-Quran tersebut dibawa oleh Nabi, kemudian oleh Nabi ajaran agama tersebut diteruskan oleh para ulil amri atau para ulama. Maka dapat dikatakan al-ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah penerus para nabi. Pengertian ulil amri menurut pendapat para ahli, yang pertama Abu Ja'far, yang dimaksud dengan ulil amri adalah umaro ahlul ilmi wal fikih, artinya mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tentang fikih. Kemudian Ahmad Mustafa mengatakan bahwa ulil amri adalah umaro ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan, dan seluruh pemimpin lainnya. Kemudian Al-Mawardi mengatakan bahwa ulil amri itu memiliki 4 makna, yakni umaro atau para pemimpin, yang kedua ulama dan fuqaha, yang ketiga sahabat Rasulullah, yang keempat Abu Bakar dan sahabat Umar. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, perilaku yang kedua yaitu kompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi merupakan hal mulia jika dilakukan dalam hal kebaikan. Dan di dunia ini banyak bentuk kebaikan yang bisa dijadikan untuk medan kompetisi. Kompetisi dalam kebaikan adalah kompetisi yang diniati hanya karena Allah semata. Dan niat itu yang membedakan antara kompetisi yang mulia dan yang bukan. Kompetisi dalam kebaikan
Perilaku mulia kompetisi dalam kebaikan yang perlu dilestarikan adalah yang pertama meyakini bahwa hidup itu perjuangan dan di dalam perjuangan ada kompetisi. Satu hal yang harus kalian ingat bahwa tujuan daripada kita hidup di dunia ini. Dalam Az-Zariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hidup ini perlu perjuangan dalam artian perjuangan dalam rangka beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam beribadah dan di dalam menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala perlu perjuangan. Dan di setiap perjuangan harus ada kompetisi agar kita selalu bersemangat, selalu merasa tertantang untuk selalu menjadi yang lebih baik. Yang kedua, berkolaborasi dalam melakukan kompetisi agar pekerjaan menjadi ringan, mudah, dan hasilnya maksimal. Dalam artian bahwa beribadah kepada Allah itu perlu berkolaborasi, ya. Sebagai sebuah contoh bahwa contohnya adalah sholat. Muncul sarana bahwa di dalam sholat itu perlu wudhu, ya, perlu wudhu. Nah, diciptakanlah tempat wudhu yang efisien, yang betul-betul bisa memberikan kepastian bahwa setelah keluar dari tempat wudhu tersebut, orang tersebut betul-betul menjadi suci. Kemudian contoh yang lain adalah sholat atau musola atau masjid tempat kita sholat dibikin senyaman mungkin agar ibadah kita menjadi lebih khusyuk. Kemudian yang ketiga, dalam berkolaborasi semuanya diniatkan ibadah semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kompetisi dalam kebaikan. Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami memberikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Anak-anakku yang Bapak banggakan, perilaku yang selanjutnya yaitu tentang etos kerja. Ada sebuah skema
bekerja niat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Etos kerja muslim didefinisikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu bukan saja untuk memuliakan dirinya, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah dan menunjukkan sikap pengabdian. Perilaku mulia dalam etos kerja yang perlu dilestarikan adalah satu, meyakini bahwa dengan kerja keras pasti akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Pepatah mengatakan, man jadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh pasti berhasil, siapa yang giat pasti akan mendapat. Yang kedua, melakukan sesuatu dengan prinsip mulai dari diri sendiri, mulai dari yang terkecil, dan mulai dari sekarang. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum tersebut mau merubah nasibnya sendiri. Yang ketiga, pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam At-Taubah ayat 105, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitahukannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah ayat 105. Demikian anak-anakku penjelasan dari Bapak mengenai perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Semoga bisa menambah materi yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan minggu kemarin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.